Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Mari kita awali dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Allah yang masih memberi kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Allah memberikan kita keikhlasan, ketulusan dan berbagai nikmat-nikmat Allah yang lain yang mulai dari tadi pagi, mulai dari bangun tidur sampai sekarang ini, bahkan sampai tidur kembali, kita senantiasa diliputi oleh kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita lahir, bahkan sejak dalam kandungan, bahkan sejak dari orang tua kita, semua telah diliputi oleh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di sini tentu atas nikmat dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa makan, masih enak badan, kita masih bisa duduk, bisa berjalan, bisa berbicara, bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa istirahat dengan tenang, bisa tidur. Semuanya itu adalah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu gerak-gerik pun, tidak ada satu nafas yang kita keluarkan dan kita tarik dalam tubuh kita dari luar ke dalam atau dari dalam keluar itu kalau bukan atas nikmat dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaklah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang menaungi, yang mengiringi perjalanan hidup kita dari sehari ke sehari sampai kita berpulang ke hadiratnya kelak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin mencoba menghitung nikmat Allah yang engkau terima dalam hidup ini, maka tidak seorang pun sanggup menghitungnya. Tidak ada kalkulator yang bisa mengkalkulasikan, yang bisa menjumlahkan sudah seberapa banyak nikmat Allah yang kita nikmati di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Jemaah yang mulia, walaupun demikian Rasulullah SAW sempat mensinyalir dari seluruh nikmat-nikmat Allah itu ada dua nikmat yang sangat urgen dan sangat penting yang banyak dilupakan, diabaikan, dan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faraq. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Banyak manusia mengabaikannya, melalaikan dua nikmat tersebut. Yang pertama as-sihah, yang kedua al-faraq. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua, nikmat sempat. Jamaah yang mulia, begitu penting dua nikmat ini sehingga di
tegaskan dalam hadis tersebut, dua nikmat ini amat sangat penting. Setelah tentunya nikmat iman bagi kita orang beriman, maka nikmat sehat ini dan nikmat sempat sepertinya tidak bisa dihargakan dengan sejumlah materi, dengan dunia dan seluruh isinya. Jemaah yang mulia, bahkan kalau dikerucutkan, seseorang baru dikatakan sempat kalau dia sehat. Ya, kalau tidak sehat, maka sempat pun tidak ada. Jadi kalau dikerucutkan, ternyata satu nikmat itu yang paling inti, yang paling urgen itu adalah sehat. Tapi manusia abai, lalai dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Dia tidak sadar kalau dia sekarang sedang sehat, sehingga kesehatannya itu tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua hal ini terkumpul pada seorang manusia, kata seorang ulama, ketika sehat dan sempat ada pada seseorang, maka dia akan malas. Ini tanda-tanda orang tak bersyukur. Dia akan malas untuk melakukan ketaatan. Dia akan malas untuk melakukan aktivitas. Dia malas bekerja. Bisa besok. Dia bisa besok. Karena dia hari ini sehat. Dia berpikir besok masih sehat juga. Bisa besok. Singoh menteng. Hari ini kita tidur aja dulu. Banyak mau jaga, tidak ada aktivitas, tidak ada pekerjaan, tidak beramal, tidak beribadah. Jemaah yang mulia, begitulah kondisi disinyalir orang-orang yang abai terhadap atau yang tertipu terhadap nikmat sehat ini. Ada seorang ulama mengatakan manusia ini memang aneh. Perilakunya aneh. Dia bingung mengorbankan kesehatannya demi mencari materi. Dia korbankan kesehatannya demi mencari materi. Kemudian dia korbankan seluruh materi yang dia miliki untuk mencari sehat. Ini kan aneh. Ternyata kalau dikalkulasikan antara materi dengan sehat, sehat itu lebih menempati urutan tertinggi. Dalam kehidupan seseorang kadang bekerja siang malam, tak kenal lelah, tak istirahat, siang bolong matahari panas, dia hantam terus untuk bekerja banting tulang, untuk mendapat sejumlah materi, jemaah yang mulia. Malam hari tidak tidur. Kenapa? Demi rope, demi materi, demi mendapatkan harta, untuk ditabung, untuk dijadikan sebagai kekayaan bagi dirinya, untuk menambah pundi-pundi hartanya. 24 jam dia bekerja, istirahat sebentar saja. Dia korbankan kesehatannya, tidak tidur malam. Siang kena panas matahari, kena hujan. Malam hari juga seperti itu. Hujan pun dihantamnya, tidak peduli dengan situasi, dengan kondisi kesehatannya. Karena dia masih sehat. Dia cari sebanyak-banyaknya materi untuk dia kumpulkan, untuk dia tumpuk-tumpuk, untuk kehidupannya, untuk kekayaannya, dan lain sebagainya. Jemaah yang mulia, satu saat dia jatuh sakit, maka semua kekayaan yang dia miliki, yang tadi dia cari dalam kehidupannya, masa dia sehat, dia korbankan kesehatannya untuk mencari materi. Dia tidak peduli dengan siang bolong, panas disengat matahari, disirami hujan, terus tidak kenal lelah, tidak kenal waktu istirahat, tidak menentu makan, tidak menentu. Tapi ketika dia jatuh sakit, ketika dia tidak sehat, maka semua yang dia miliki dia akan jual. Untuk mencari apa? Mencari sehat. Jemaah yang mulia, di mana dia dengar ada rumah sakit yang paling bagus, ada dokter yang paling bagus, ada penawar di sana,
dengan biaya yang amat sangat tinggi, dia akan pergi ke sana. Semua harta dijual, semua kekayaan yang dia miliki, dia jual, sampai habis semua kekayaannya, kesehatannya belum juga dia dapat. Tapi semua yang dia cari tadi, yang dia korbankan untuk mendapatkan materi, ya, kesehatan yang dia korbankan untuk mendapatkan materi, dia sudah dapat. Tapi ternyata sejumlah kekayaan yang dia miliki, tambah lagi dengan harta-harta warisan, harta pusaka, semuanya harus dia jual untuk mendapatkan kesehatan. Belum juga kesehatan itu dapat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar menjaga sehatmu sebelum kamu sakit. Rasulullah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Jaga 5 sebelum datangnya yang 5. Salah satu dari perintah jaga 5 dari 5 hal tersebut, katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sihhataka qabla saqamik." Sehatmu sebelum engkau jatuh sakit. Terkadang ada orang yang tidak merasakan kalau dia sedang sehat walafiat. Kapan baru dia tahu bahwa dia kemarin sehat? Ketika dia sakit. Waktu dia sakit baru berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aku sehat, aku akan pergi ke masjid. Tapi karena sudah sakit terbaring, rumahnya di samping masjid, tidak bisa lagi pergi ke masjid. Karena kakinya lumpuh, tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa bertongkat, berangan-angan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tamanna 'ala Allahil amani." Kemudian berangan-anganlah kepada Allah angan-angan yang macam-macam. Nya gebi sehat, nya lunjak masjid lom, nya gebi sehat lunjak ba pengajian lom, nya gebi sehat lunjak beut lunjak burno, lunjak ba gure. Menyesal jemaah yang mulia, ketika waktu sehat dulu dia tidak manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sudah mensinyalir bahwa di antara nikmat yang paling inti, paling fundamental dalam hidup manusia ini sampai dia kembali kepada Allah, yang pertama adalah sehat. Sehat yang banyak tertipu manusia karena dia berpikir sehat terus, ternyata tidak sehat. Satu saat nanti tidak akan sehat lagi. Kemudian yang kedua jemaah yang mulia adalah sempat. Kalau sempat jika dikembalikan kepada sehat, sebagaimana kita sampaikan tadi, maka sempat pun tidak ada kalau ternyata seseorang tidak sehat. Baru dikatakan seseorang itu sempat kalau dia sehat. Karena ada banyak orang sempat, ya, dia tidak punya kesibukan apa-apa. Sekarang dia sempat, tapi dia sekarang sedang terbaring tidak sehat. Maka artinya sempat pun tidak ada kalau tidak sehat. Jemaah yang mulia, oleh karena itu marilah kita bersyukur dan mensyukuri atas nikmat Allah dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjalankan segala larangan-larangannya. Itulah diantara cara bersyukur diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melaksanakan segala perintah Allah dalam waktu yang diberikan kepada kita dan kesehatan yang diberikan kepada kita. Jangan sampai tertipu dengan dua nikmat yang amat fundamental dalam kehidupan kita ini. Mari sama-sama kita manfaatkan kesempatan yang diberikan dan kesehatan yang masih dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan akhirnya kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.